Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Seolah-olah langit sedang ikut menangis menyaksikan kehancuran martabat seorang wanita bernama Arini di teras rumahnya sendiri yang megah. Air mata Arini bercampur dengan rintik hujan yang dingin saat ia menatap wajah Bram. Suaminya yang selama 5 tahun ini ia cintai dengan sepenuh hati tanpa sisa sedikit pun. Di samping Bram berdiri seorang wanita muda dengan senyum kemenangan yang sangat menyakitkan. Sementara ibu mertua Arini berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh kebencian yang sangat nyata, tanpa belas kasihan. Sebuah koper tua dilemparkan ke arah kaki Arini hingga isinya sedikit tersembul keluar, menandakan bahwa masa depannya di rumah ini telah berakhir secara tragis malam ini. Bram tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membelanya. Ia justru memalingkan wajah, seolah-olah Arini adalah noda kotor yang harus segera dibersihkan dari kehidupan mewahnya yang baru saja dimulai kembali. Ibu Bram, Nai Lastri, melangkah maju dengan angkuh dan memerintahkan Arini untuk segera pergi dari properti itu sebelum mereka memanggil pihak keamanan untuk mengusirnya secara paksa. Arini mencoba untuk berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan karena rasa sesak yang luar biasa hebat. Menyadari bahwa semua dokumen aset telah beralih tangan tanpa sepengetahuan dirinya yang naif. Selama ini ia percaya bahwa cinta adalah segalanya, sehingga ia menyerahkan seluruh harta warisan orang tuanya untuk dikelola oleh Bram demi kemajuan perusahaan keluarga yang hampir bangkrut total dulu. Namun ternyata kepercayaannya itu justru menjadi senjata yang digunakan oleh Bram dan ibunya untuk menikamnya dari belakang setelah perusahaan itu mencapai puncak kejayaan yang sangat luar biasa berkat bantuannya. Angin malam yang kencang menusuk tulang. Namun dinginnya cuaca tidak sebanding dengan dinginnya hati orang-orang yang pernah ia anggap sebagai keluarga kandung selama beberapa tahun terakhir yang melelahkan. Arini memungut kopernya dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya menatap tajam ke arah Bram yang masih tetap membisu di bawah payung hitam besar yang dipegang oleh asisten pribadinya itu. Ia tidak memohon. Ia tidak menangis terseduh-seduh lagi, karena ia tahu bahwa air mata hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi manusia-manusia yang sudah kehilangan nurani dan rasa kemanusiaan tersebut. Dengan langkah yang berat namun pasti, Arini berbalik meninggalkan gerbang rumah mewah itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Meskipun hatinya terasa hancur berkeping-keping seperti kaca yang pecah, ia berjalan di sepanjang trotoar yang sepi, membiarkan tubuhnya basah kuyup, karena ia sudah tidak peduli lagi dengan kesehatan fisiknya yang mulai menurun akibat tekanan mental yang sangat berat. Di dalam benaknya, sebuah api kemarahan mulai menyala kecil, namun sangat stabil, menggantikan rasa sedih yang tadinya mendominasi seluruh ruang di dalam dadanya yang terasa sangat sesak dan sakit. Arini bersumpah di bawah kesaksian hujan dan petir yang bersahutan bahwa ia tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja tanpa pembalasan yang setimpal bagi mereka semua yang kejam. Ia tahu bahwa saat ini ia tidak memiliki apapun kecuali kecerdasan strategis yang selama ini ia gunakan untuk membangun kekayaan Bram dari balik layar tanpa mengharapkan sebuah pengakuan publik. Dunia mungkin melihatnya sebagai wanita yang kalah dan terbuang, namun mereka tidak tahu bahwa Arini adalah otak di balik setiap kesuksesan besar yang diraih oleh Bram Group selama 3 tahun terakhir. 1 tahun adalah waktu yang ia tetapkan dalam hatinya untuk membangun kembali kekuatannya, untuk mengasah kembali kuku-kukunya yang sempat ia tumpulkan demi menjadi seorang istri yang penurut dan sangat lembut. Ia akan merayap di kegelapan, mengumpulkan setiap kepingan informasi, dan menyusun rencana yang begitu rapi, sehingga Bram tidak akan pernah menyadari dari mana arah serangan yang akan menghancurkannya nanti.
Setiap langkah yang ia ambil mulai detik ini akan didedikasikan untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya dan menghancurkan kesombongan keluarga yang telah menginjak-ninjak harga dirinya malam ini. Arini tiba di sebuah halte bus yang kosong, duduk di sana sambil memeluk koper satu-satunya yang tersisa. Sementara pikirannya mulai memetakan aset-aset rahasia yang tidak diketahui oleh keluarga Bram. Ia masih memiliki beberapa koneksi lama dari masa kuliahnya di luar negeri. Orang-orang hebat yang kini menduduki posisi penting di dunia keuangan internasional yang tidak pernah tersentuh oleh Bram. Matanya yang tadinya sayu kini berubah menjadi tajam dan dingin, memancarkan aura ketegasan yang selama ini tertutup oleh topeng kesetiaan seorang istri yang terlalu mencintai suaminya yang ternyata sangat egois. Keesokan harinya, Arini tidak membuang waktu untuk meratapi nasibnya. Ia segera menuju ke sebuah kantor kecil milik seorang teman lama yang bekerja sebagai pengacara spesialis kasus korporasi. Meskipun penampilannya terlihat lusuh, Arini menjelaskan situasinya dengan bahasa yang sangat teknis dan penuh perhitungan, membuat temannya itu terkejut dengan perubahan kepribadian Arini yang begitu drastis sekali. Mereka mulai meninjau kembali setiap dokumen yang pernah ditandatangani Arini, mencari celah sekecil apapun yang bisa digunakan untuk membatalkan pengalihan aset sepihak yang dilakukan oleh Bram secara diam-diam dan sangat licik. Arini menyadari bahwa untuk mengalahkan monster seperti Bram, ia harus menjadi lebih cerdik dan lebih sabar daripada pemburu manapun yang pernah ada di dunia bisnis yang sangat kejam. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah firma konsultan keuangan kelas menengah, menggunakan nama samaran untuk menghindari perhatian dari mata-mata Bram yang mungkin masih mencarinya untuk memastikan ia benar-benar telah hancur. Di sana, ia menunjukkan kemampuan analisis yang luar biasa, menyelesaikan kasus-kasus rumit yang gagal ditangani oleh konsultan senior lainnya hanya dalam waktu yang singkat dan dengan hasil yang sangat memuaskan. Reputasi Arini sebagai pakar anonim mulai tumbuh di kalangan terbatas, menarik perhatian para investor besar yang mencari strategi cerdas untuk melakukan akuisisi perusahaan tanpa menimbulkan kegaduhan di pasar modal. Sementara itu, ia terus memantau pergerakan Bram Group yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan karena manajemen yang terlalu arogan dan kurangnya inovasi. Setelah kepergian Arini dari posisi penasihat bayangan, Bram tampak terlalu sibuk menikmati kemewahan dan pamer kekayaan bersama istri barunya, tanpa menyadari bahwa pondasi bisnisnya mulai retak karena keserakahan yang tidak terkendali oleh logika bisnis. Setiap malam, Arini menghabiskan waktunya di apartemen kecil yang ia sewa, menempelkan grafik pertumbuhan ekonomi dan daftar hitam relasi bisnis Bram di dinding kamarnya sebagai pengingat akan tujuan utamanya. Ia belajar tentang teknologi keuangan terbaru, memperdalam pemahamannya tentang hukum perdagangan internasional, dan membangun jaringan intelijen pribadi yang terdiri dari orang-orang yang pernah disakiti oleh keluarga Bram. Kebenciannya telah bertransformasi menjadi energi positif yang sangat terukur. Sebuah mesin penggerak yang tidak akan berhenti sebelum target utamanya benar-benar berlutut di hadapannya untuk memohon sebuah pengampunan yang mustahil. Nyai Lastri seringkali terlihat di acara-acara sosial kelas atas, memamerkan perhiasan yang sebenarnya dibeli menggunakan uang dari dana pendidikan yang dikumpulkan Arini untuk masa depan yang kini telah dirampas. Arini melihat foto-foto itu di majalah gaya hidup dan hanya tersenyum dingin, karena ia tahu bahwa setiap perhiasan itu akan segera disita oleh bank saat rencana besarnya mulai dijalankan. Ketidaktahuan mereka adalah keuntungan terbesar bagi Arini, karena musuh yang merasa menang adalah musuh yang paling mudah untuk dijatuhkan dengan satu serangan yang tepat pada titik sarafnya. Di kantor konsultan,
Arini akhirnya mendapatkan kesempatan emas ketika sebuah dana lindung nilai internasional mencari manajer investasi untuk memimpin ekspansi mereka di Asia Tenggara dengan modal yang sangat besar. Dengan presentasi yang memukau dan strategi yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun, Arini berhasil mendapatkan posisi tersebut dan diberikan otoritas penuh untuk mengelola portofolio senilai jutaan dolar Amerika. Kini, ia bukan lagi Arini yang malang dan kehujanan, melainkan seorang eksekutif tangguh yang memiliki kekuatan finansial untuk mengguncang pasar saham dan menghancurkan perusahaan manapun yang ia targetkan. Ia mulai menginstruksikan timnya untuk membeli saham-saham kecil yang memiliki hubungan dengan rantai pasokan Bram Group. Secara perlahan menguasai jalur distribusi yang menjadi urat nadi kehidupan bagi perusahaan keluarga mantan suaminya tersebut tanpa disadari oleh Bram. Satu persatu mitra bisnis utamanya mulai memutuskan kontrak secara sepihak dan beralih ke vendor baru yang secara rahasia dikendalikan oleh perusahaan induk di bawah naungan Arini. Tekanan mulai terasa di kantor pusat Bram Group. Kepanikan kecil mulai muncul di rapat direksi. Namun Bram yang sombong tetap menganggap itu hanyalah fluktuasi pasar yang bersifat sementara saja. Arini menikmati setiap momen ketika ia melihat laporan intelijen tentang kebingungan Bram dalam menghadapi situasi yang tidak terduga ini. Sebuah rasa puas yang sangat mendalam mulai mengalir di dalam nadinya. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari permainan panjang yang ia susun. Sebuah tarian kematian yang akan membawa keluarga itu menuju jurang kebangkrutan yang paling dalam dan menyakitkan hati. Waktu 1 tahun yang ia janjikan pada dirinya sendiri hampir tiba. Dan ia sudah siap untuk melakukan kemunculan kembali yang akan membuat seluruh kota membicarakan namanya dengan penuh rasa hormat. Psikologi Bram yang lemah mulai terlihat. Ia mulai sering marah-marah kepada bawahannya dan menyalahkan keadaan. Menunjukkan bahwa ia sebenarnya hanyalah seorang pemimpin yang tidak memiliki kompetensi tanpa bimbingan strategis dari Arini. Arini mengamati semua itu dari kejauhan, melalui layar monitor di kantornya yang mewah di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit yang menghadap langsung ke arah kantor Bram Group. Ia merasa seolah-olah sedang memegang kendali atas nasib manusia-manusia malang yang dulu pernah merasa bahwa mereka bisa menginjak-ninjak dirinya tanpa akan ada konsekuensi hukum atau moral yang berarti di sela-sela kesibukannya. Arini tetap menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Ia berlatih bela diri dan meditasi untuk memastikan bahwa saat hari pembalasan itu tiba, ia berada dalam kondisi yang sangat prima. Ia tidak ingin hanya menghancurkan bisnis mereka. Ia ingin melihat kehancuran mental mereka. Melihat bagaimana ego mereka hancur saat menyadari bahwa wanita yang mereka usir adalah pencipta kehancuran mereka. Setiap langkah yang diambilnya adalah sebuah pesan yang tidak terucapkan. Sebuah bukti bahwa keadilan mungkin datang terlambat. Tetapi ia akan selalu menemukan jalannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Malam sebelum hari peringatan 1 tahun pengusirannya, Arini berdiri di balkon apartemen barunya yang sangat luas. Menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dengan perasaan tenang yang sangat luar biasa sekali. Besok adalah hari di mana ia akan menghadiri pertemuan besar para pemegang saham industri properti, di mana Bram akan hadir untuk mencari investor baru demi menyelamatkan perusahaannya yang mulai goyah. Itu akan menjadi panggung pertama bagi Arini untuk menunjukkan wajah barunya kepada dunia. Dan terutama kepada orang-orang yang telah berkhianat kepadanya dengan cara yang sangat keji dan tidak berperasaan. Tidak ada lagi rasa takut di dalam matanya. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pemenang yang sudah mengetahui hasil akhir dari sebuah pertandingan. Bahkan sebelum peluit pertama ditiup oleh wasit kehidupan yang adil, Arini mengenakan gaun merah darah yang elegan, melambangkan keberanian dan semangat yang telah bangkit dari abu kegagalan.
siap untuk membakar apapun yang menghalangi jalannya menuju puncak keadilan yang sesungguhnya. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan wajah terkejut Bram dan Nai Lastri, dan sebuah senyum tipis yang penuh misteri muncul di bibirnya yang selama ini lebih banyak terdiam menahan perih. Pagi hari itu dimulai dengan atmosfer yang sangat berbeda bagi Arini, sebuah ketenangan yang mematikan menyelimuti seluruh gerak-geriknya saat ia bersiap untuk menghadapi masa lalunya secara tidak langsung. Ia memilih setelan bisnis berwarna hitam dengan potongan yang sangat tajam, memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan bagi siapapun yang berani menatap matanya yang kini sedingin es kutub utara. Di dalam mobil mewahnya yang meluncur membelah kemacetan Jakarta, Arini meninjau kembali laporan keuangan terakhir dari Bram Group yang menunjukkan penurunan laba bersih sebesar 40% dalam 2 kuartal terakhir. Kehancuran yang ia tabur secara perlahan melalui manipulasi rantai pasokan mulai membuahkan hasil yang sangat memuaskan, menciptakan kepanikan yang tersembunyi di balik dinding-dinding kaca kantor mantan suaminya tersebut. Arini tiba di gedung pertemuan dengan pengawalan yang bijaksana, namun tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu eksekutif paling berpengaruh yang baru saja muncul di kancah finansial nasional. Ia tidak langsung masuk ke ruang utama, melainkan memilih untuk duduk di kafe lantai dasar, mengamati dari jauh kedatangan para tamu undangan yang terdiri dari para elit bisnis kelas atas. Tak lama kemudian, ia melihat mobil sedan mewah milik Bram berhenti di depan lobi. Dan keluarlah sosok pria yang dulu sangat ia puja, namun kini sangat ia benci. Bram terlihat sedikit lebih kurus dengan gurat kecemasan yang coba ia tutupi dengan senyum palsu yang kaku. Sementara di sampingnya ada Sandra, wanita yang menjadi alasan pengusiran Arini setahun yang lalu. Sandra tampak menggunakan perhiasan yang sangat mencolok, seolah-olah ingin menegaskan status sosialnya yang baru, tanpa menyadari bahwa semua itu dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi milik tabungan masa depan Arini. Arini merasa mual melihat pemandangan itu, namun ia segera menekan perasaan emosionalnya dan menggantinya dengan logika dingin yang menjadi senjata andalannya selama setahun masa pengasingan yang penuh penderitaan ini. Ia tahu bahwa hari ini Bram datang dengan harapan besar untuk mendapatkan suntikan modal dari konsorsium internasional yang secara rahasia dipimpin oleh Arini melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Betapa ironisnya kehidupan ini, ketika seseorang yang membuangmu ke jalanan kini harus berlutut di hadapan bayang-bayangmu hanya untuk bisa bertahan hidup satu hari lagi di dunia bisnis yang kejam. Setelah memastikan Bram dan rombongannya masuk ke dalam aula besar, Arini bangkit dari duduknya dan melangkah dengan penuh percaya diri menuju lift khusus yang akan membawanya ke ruang tunggu VVIP. Di sana, beberapa petinggi bank telah menunggunya dengan rasa hormat yang sangat dalam, mengakui kecemerlangan strategi Arini yang telah berhasil mengonsolidasi beberapa aset bermasalah menjadi kekuatan ekonomi baru. Arini berbicara dengan nada yang rendah namun sangat tegas, memberikan instruksi terakhir agar tidak ada satupun kesepakatan yang ditandatangani sebelum ia memberikan sinyal terakhir secara pribadi dari balik layar. Ia ingin memberikan harapan palsu kepada Bram, membiarkannya merasa bahwa bantuan sudah sangat dekat, sebelum akhirnya ia menjatuhkan vonis yang akan mengakhiri seluruh kejayaan semu keluarga pengkhianat tersebut. Di dalam aula, Bram memberikan presentasi tentang proyek pengembangan properti barunya dengan nada yang penuh semangat. Meskipun angka-angka yang ia tampilkan sebenarnya telah dimanipulasi untuk menutupi kerugian besar yang melanda perusahaannya. Arini memperhatikan presentasi itu melalui layar monitor di ruang kontrol. Ia bisa melihat keringat dingin yang menetes di dahi Bram setiap kali ada investor yang mengajukan pertanyaan kritis tentang arus kas. Bram mencoba menjawab dengan retorika yang manis,
Namun Arini tahu bahwa tanpa dukungan dari konsorsium yang ia kendalikan, Bram Group akan dinyatakan bangkrut secara teknis dalam waktu kurang dari 3 bulan ke depan. Sandra yang duduk di barisan depan terus bertepuk tangan dengan bangga, tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang betapa hancurnya fondasi ekonomi rumah tangga yang ia rebut dengan cara yang kotor itu. Sesi tanya jawab menjadi semakin panas ketika salah satu rekan Arini yang telah diberi pengarahan sebelumnya mulai membongkar ketidakkonsistenan data yang dipaparkan oleh Bram di depan seluruh hadirin yang merupakan para pakar keuangan. Bram mulai terlihat goyah. Bicaranya terbata-bata. Dan ia seringkali menoleh ke arah manajer keuangannya yang juga tampak pucat pasi karena rahasia gelap perusahaan mereka mulai tercium oleh publik. Arini tersenyum tipis melihat pemandangan itu. Sebuah rasa kepuasan yang sangat murni mulai merayap di hatinya. Melihat bagaimana kepercayaan diri pria itu runtuh sedikit demi sedikit di bawah tatapan tajam para elit bisnis. Ini barulah permulaan dari tarian kehancuran yang telah ia rancang dengan sangat teliti. Sebuah pembalasan dendam yang tidak hanya menyasar harta, tetapi juga menghancurkan reputasi yang selama ini Bram agung-agungkan. Setelah acara tersebut berakhir tanpa ada satupun komitmen investasi yang didapat, Bram berjalan keluar aula dengan wajah yang sangat lesu dan tampak sangat terpukul oleh kenyataan pahit yang baru saja diterimanya. Arini sengaja mengatur jalannya agar mereka berpapasan di lorong menuju parkiran. Namun ia tetap mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi sebagian wajahnya agar tidak langsung dikenali oleh sang mantan suami. Saat mereka berpapasan, Arini bisa mencium aroma parfum mahal yang dulu sering ia belikan untuk Bram. Sebuah aroma yang kini hanya mengingatkannya pada pengkhianatan dan rasa sakit yang luar biasa hebat. Bram sama sekali tidak menyadari bahwa wanita elegan yang baru saja melewatinya dengan aroma kekuasaan yang kuat adalah istri yang pernah ia usir dalam keadaan basah kuyup di bawah guyuran hujan. Arini kembali ke kantornya dan segera memanggil tim legal untuk menyiapkan tahap kedua dari rencana besarnya, yaitu melakukan gugatan hukum terkait pengalihan aset secara ilegal yang dilakukan Bram setahun lalu. Ia telah mengumpulkan bukti-bukti forensik digital yang menunjukkan bahwa tanda tangannya pada dokumen pengalihan harta telah dipalsukan oleh asisten kepercayaan Bram atas perintah langsung dari Ni Lastri. Dengan bukti ini, ia tidak hanya bisa mengambil kembali seluruh hartanya, tetapi juga bisa menyeret Bram dan ibunya ke dalam penjara atas tuduhan penipuan dan pencucian uang yang sangat serius. Namun, Arini tidak ingin terburu-buru. Ia ingin melihat mereka berjuang lebih keras lagi dalam kemiskinan dan ketidakpastian sebelum akhirnya ia memberikan pukulan terakhir yang mematikan secara hukum dan finansial. Di sisi lain, Lastri mulai merasakan dampak dari kesulitan keuangan perusahaan. Ia mulai mengeluh karena jatah bulanannya dikurangi drastis oleh Bram yang sedang berusaha menghemat setiap rupiah demi menutupi utang bank. Sandra dan Ni Lastri mulai sering terlibat pertengkaran mulut di rumah mewah mereka, saling menyalahkan atas situasi sulit yang sedang mereka hadapi, menunjukkan betapa rapuhnya hubungan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Arini mendapatkan semua informasi ini dari informan yang ia tanam di rumah tersebut. Dan ia merasa bahwa retaknya hubungan internal mereka adalah bumbu tambahan yang sangat manis dalam rencana pembalasan dendamnya. Kehancuran sebuah keluarga seringkali dimulai dari dalam. Dan Arini hanya perlu memberikan sedikit dorongan agar struktur yang sudah rapuh itu runtuh dengan sendirinya, tanpa perlu banyak tenaga. Malam itu, Arini berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap gedung Bram Group yang lampunya mulai banyak yang padam, melambangkan harapan mereka yang juga mulai meredup di telan kegelapan malam. Ia memegang sebuah foto lama saat ia dan Bram masih bahagia.
Lalu dengan tenang ia membakar foto tersebut menggunakan pemantik api perak miliknya, hingga menjadi abu yang terbang terbawa angin. Tidak ada lagi ruang untuk pengampunan. Tidak ada lagi ruang untuk nostalgia. Yang ada hanyalah eksekusi dari sebuah rencana besar yang akan mengembalikan martabatnya sebagai seorang wanita yang tangguh dan mandiri. 1 tahun lalu ia adalah korban. Namun hari ini ia adalah hakim yang akan menentukan kapan dan bagaimana hukuman bagi para pengkhianat itu akan dilaksanakan dengan cara yang paling menyakitkan. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki sekarang adalah tanggung jawab besar, dan ia bersumpah tidak akan pernah menjadi seperti Bram yang menyalahgunakan posisi untuk menindas orang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Arini ingin membuktikan bahwa kesuksesan yang diraih dengan kecerdasan dan kerja keras jauh lebih abadi daripada kekayaan yang didapat dari hasil merampas hak orang lain dengan cara-cara yang sangat licik. Langkah-langkah kecil yang ia ambil setiap hari kini telah membentuk sebuah gelombang besar yang siap menyapu bersih semua kebohongan yang telah dibangun oleh keluarga Bram selama bertahun-tahun penuh dengan tipu daya. Esok hari, ia akan memulai serangan hukum pertama yang akan mengejutkan dunia bisnis dan membuat Bram menyadari bahwa hantu dari masa lalunya telah kembali untuk menuntut balas secara tuntas. Rasa lelah yang menyergap tubuhnya tidak menghentikan semangatnya. Arini terus memeriksa detail-detail kecil dalam kontrak akuisisi yang akan ia gunakan untuk membeli utang-utang Bram Group dari bank-bank kreditur utama. Dengan menjadi pemegang utang terbesar, Arini secara otomatis akan memiliki hak untuk menyita seluruh aset perusahaan dan rumah tinggal keluarga Bram jika mereka tidak mampu membayar cicilan dalam waktu dekat. Ini adalah jebakan sempurna yang tidak mungkin bisa dihindari oleh Bram. Karena semua akses perbankan lainnya sudah ditutup oleh pengaruh Arini di dunia keuangan yang sangat luas dan mendalam. Keheningan malam di kantor itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang wanita yang pernah dihancurkan kini bertransformasi menjadi seorang arsitek kehancuran bagi mereka yang telah menzaliminya tanpa rasa iba. Berita mengenai kegagalan Bram dalam mendapatkan suntikan modal segera menyebar di kalangan terbatas, menciptakan riak kecil yang perlahan berubah menjadi gelombang spekulasi negatif terhadap stabilitas Bram Group di pasar. Arini memanfaatkan momen ketidakpastian ini dengan meluncurkan identitas barunya secara semi-publik sebagai direktur utama dari Phoenix Capital, sebuah entitas investasi yang baru saja mengakuisisi piutang macet perusahaan-perusahaan besar. Nama Arini kini mulai disebut-sebut dalam buletin ekonomi sebagai The Phoenix, sosok misterius yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendus kelemahan dalam laporan keuangan korporasi yang tampak sehat, namun sebenarnya sedang mengalami pengeroposan dari dalam. Tidak ada yang menduga bahwa di balik nama yang sangat disegani itu, terdapat seorang wanita yang 1 tahun lalu harus tidur di kursi halte bus karena kehilangan tempat tinggal dan harga dirinya yang diinjak-ninjak. Arini duduk di ruang kerjanya yang bernuansa minimalis namun sangat mewah, mengamati pergerakan harga saham Bram Group yang terus meluncur turun menuju level terendah dalam 5 tahun terakhir akibat berita gagal bayar. Ia sengaja tidak langsung melakukan serangan terbuka, melainkan lebih memilih untuk memotong satu persatu pasokan likuiditas yang selama ini menjadi napas buatan bagi bisnis mantan suaminya tersebut yang mulai sekarat. Dengan kekuasaan yang ia miliki sekarang, Arini telah menginstruksikan timnya untuk menghubungi semua subkontraktor Bram Group dan menawarkan kontrak baru yang jauh lebih menguntungkan dengan syarat mereka harus segera menghentikan kerja sama saat ini. Strategi ini sangat mematikan karena tanpa subkontraktor, proyek-proyek pembangunan gedung yang sedang dijalankan oleh Bram akan mangkrak dan ia akan terkena denda penalti yang sangat besar yang bisa membuat perusahaannya kolaps seketika. Di kediaman keluarga Bram yang megah, suasana sudah tidak lagi sehangat dulu. Karena ketegangan finansial mulai menggerogoti keharmonisan semu yang selama ini mereka pamerkan di hadapan teman-teman sosialita mereka yang sangat palsu.
Lastri mulai panik saat menyadari bahwa beberapa kartu kreditnya telah mencapai batas limit dan pihak bank mulai menelepon untuk menagih tunggakan yang sudah lewat jatuh tempo selama beberapa bulan terakhir. Ia terus menekan Bram untuk segera menyelesaikan masalah ini, tanpa menyadari bahwa putranya itu sedang berada di ujung tanduk dan hampir gila menghadapi tekanan dari para pemegang saham yang menuntut pertanggungjawaban. Sandra, yang awalnya hanya tertarik pada kemewahan, mulai menunjukkan sifat aslinya yang egois dengan terus menuntut gaya hidup mewah meskipun ia tahu kondisi perusahaan sedang berada dalam krisis yang sangat hebat. Arini tersenyum sinis saat membaca laporan harian tentang pertengkaran di dalam rumah keluarga Bram. Sebuah informasi yang sangat berharga yang ia dapatkan dari asisten rumah tangga yang diam-diam bekerja untuknya. Ia menyadari bahwa kehancuran psikologis jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan materi, dan ia ingin memastikan bahwa setiap anggota keluarga itu merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang ia rasakan dulu. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, yaitu mengirimkan surat somasi resmi kepada Bram Group atas dugaan manipulasi laporan keuangan yang melibatkan beberapa proyek fiktif yang dilakukan Bram demi mendapatkan pinjaman bank. Arini memiliki semua bukti asli yang pernah ia selamatkan sebelum ia diusir. Dokumen-dokumen yang selama ini Bram pikir sudah ia hancurkan dalam mesin penghancur kertas, namun ternyata masih tersimpan rapi di tangan Arini. Ketegasan Arini dalam memimpin Phoenix Capital membuatnya mendapatkan rasa hormat dari para pesaing bisnisnya. Mereka melihatnya sebagai predator yang sangat cerdas dan tidak memiliki belas kasihan terhadap lawan-lawan yang dianggapnya tidak etis. Namun, di balik topeng profesionalitasnya yang sangat dingin, Arini masih sering teringat pada malam di mana ia berdiri di bawah hujan. Sebuah memori yang ia jadikan bahan bakar utama untuk terus melangkah maju. Ia tidak merasa lelah sedikit pun. Justru setiap keberhasilan kecil dalam merusak rencana Bram memberikannya energi baru yang luar biasa kuat untuk segera menyelesaikan misi balas dendamnya yang sudah sangat matang ini. Arini tahu bahwa saat ini Bram sedang mencari siapa sebenarnya sosok di balik Phoenix Capital. Namun ia sengaja membiarkan pria itu tetap berada dalam kegelapan dan ketakutan yang sangat mencekam. Bram mulai mencurigai bahwa ada seseorang yang secara sengaja menargetkan perusahaannya. Ia menyewa detektif swasta untuk menyelidiki asal-usul modal Phoenix Capital. Namun sistem keamanan data yang dibangun Arini sangat sulit untuk ditembus. Setiap kali detektif itu mencoba mendekati sumber informasi, mereka selalu menemui jalan buntu. Karena Arini telah menggunakan jaringan perusahaan berlapis di berbagai negara tax haven untuk menutupi identitas aslinya dengan sangat rapi. Kegelisahan Bram semakin memuncak saat satu persatu rekan bisnis lamanya mulai menjauhinya. Seolah-olah ia adalah penderita penyakit menular yang harus dihindari demi keselamatan reputasi mereka sendiri di mata publik yang kejam. Ia tidak pernah menyangka bahwa Arini, wanita yang ia anggap lemah dan tidak berdaya, adalah orang yang sedang menarik semua tali yang mencekik leher bisnisnya hingga ia sulit untuk bernapas. Pertemuan antara Arini dan Bram yang pertama dalam kapasitas profesional dijadwalkan akan terjadi pada sebuah konferensi investasi internasional, di mana Phoenix Capital diundang sebagai pembicara utama untuk membahas masa depan ekonomi regional. Arini mempersiapkan diri dengan sangat detail. Ia menyewa pelatih bicara dan penata gaya terbaik untuk memastikan bahwa penampilannya akan benar-benar menghancurkan sisa-sisa mental Bram yang sudah mulai rapuh karena tekanan. Ia ingin saat ia melangkah di podium, Bram akan menyadari dengan seketika bahwa wanita yang dulu ia buang adalah wanita yang kini memegang kendali penuh atas seluruh masa depan dan harga diri keluarganya. Tidak ada lagi Arini yang lembut dan penuh pengampunan.
yang ada hanyalah seorang penguasa finansial yang siap untuk mengeksekusi keadilan dengan cara yang paling spektakuler dan tak terlupakan. 1 minggu sebelum acara tersebut, Arini sengaja membocorkan sedikit informasi kepada media tentang ketertarikan Phoenix Capital untuk melakukan pengambilalihan paksa terhadap perusahaan properti yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang mengacu secara jelas kepada Bram Group. Berita itu langsung membuat harga saham Bram Group terjun bebas ke titik terendah sepanjang sejarah, memicu kepanikan massal di antara para investor retail yang mulai menjual saham mereka dalam jumlah yang sangat besar. Bram mencoba memberikan pernyataan penenang kepada publik, namun suaranya yang gemetar di depan kamera justru semakin memperburuk keadaan dan menurunkan tingkat kepercayaan pasar terhadap kemampuan kepemimpinannya yang sangat lemah itu. Arini melihat tayangan berita itu dari kantornya sambil menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula, menikmati setiap detik penderitaan yang terpancar dari wajah pria yang dulu pernah ia cintai itu. Di rumah, Lastri mulai jatuh sakit karena stres yang berkepanjangan. Namun ia tidak mendapatkan perhatian yang layak dari Bram maupun Sandra yang terlalu sibuk dengan masalah mereka masing-masing yang sangat mendesak. Keegoisan yang dulu mereka gunakan untuk menindas Arini kini berbalik menyerang mereka sendiri, menciptakan atmosfer rumah yang sangat dingin, penuh dengan kecurigaan, dan tidak ada lagi rasa saling menyayangi di antara mereka. Arini merasa bahwa ini adalah bentuk hukum tabur tuai yang paling nyata, di mana kejahatan yang mereka tanam 1 tahun lalu, kini telah tumbuh menjadi duri yang menusuk kehidupan mereka sendiri secara perlahan. Namun pasti, ia tidak merasa kasihan sedikit pun kepada Lastri, karena ia teringat bagaimana wanita tua itu tanpa ragu mengusirnya ke jalanan saat ia sedang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang seorang ibu. Arini mulai mengalihkan fokusnya pada persiapan akhir presentasinya. Ia ingin menyisipkan sebuah pesan tersembunyi yang hanya akan dimengerti oleh Bram. Sebuah kode yang akan mengingatkannya pada hari pengusiran yang sangat menyakitkan itu. Ia ingin melihat wajah Bram berubah menjadi pucat pasi saat menyadari bahwa Arini bukan hanya kembali untuk mengambil hartanya, tetapi juga untuk mengambil setiap inci harga diri yang pernah ia banggakan. Rencana ini adalah sebuah mahakarya strategi yang menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kekuatan emosional yang sangat besar. Sebuah bentuk perlawanan dari seorang wanita yang menolak untuk menjadi korban selamanya di tangan laki-laki. Dunia akan segera menyaksikan bagaimana bintang baru di dunia bisnis akan bersinar dengan sangat terang. Sementara kerajaan lama yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh dan hilang ditelan oleh sejarah kelam. Langkah-langkah strategis yang diambil Arini telah membuatnya menjadi sorotan utama di berbagai majalah bisnis ternama, namun ia tetap memilih untuk tidak menunjukkan wajahnya secara jelas di media sebelum hari besar itu tiba. Ia ingin kejutan itu menjadi sempurna. Sebuah drama kehidupan nyata yang akan memberikan pelajaran berharga bagi siapapun yang berani meremehkan kekuatan seorang wanita yang sedang berjuang menuntut keadilan bagi dirinya. Arini tahu bahwa setelah konferensi itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan menjadi simbol kekuatan dan kemandirian bagi banyak wanita lain yang mungkin sedang mengalami nasib yang sama dengannya. Namun, bagi Arini, kepuasan terbesar bukanlah pada popularitas yang akan ia dapatkan, melainkan pada keadilan yang akhirnya bisa ia tegakkan setelah melewati masa-masa yang sangat sulit dan penuh dengan air mata. Malam sebelum konferensi, Arini duduk di balkon apartemennya sambil memandangi cakrawala kota. Ia merasa sangat tenang dan siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi besok di panggung utama tersebut. Ia tidak lagi merasakan kemarahan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah ketenangan seorang eksekutor yang akan melakukan tugasnya dengan sangat bersih, efisien,
dan tanpa ada kesalahan sedikit pun dalam proses eksekusinya. Besok adalah hari di mana Arini akan terlahir kembali secara resmi di hadapan publik, meninggalkan semua trauma masa lalu, dan melangkah masuk ke dalam era baru sebagai seorang wanita yang paling berkuasa di industrinya. Bram dan keluarganya tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa mereka. Hingga saat Arini mengucapkan kata pertama di podium dan menghancurkan seluruh dunia mereka hanya dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana namun mematikan. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba dengan atmosfer yang sangat menegangkan di dalam gedung pertemuan megah yang menjadi pusat perhatian seluruh pelaku ekonomi di ibu kota. Arini melangkah keluar dari mobil Mercedes-Benz hitam terbarunya dengan keanggunan yang mematikan, mengenakan gaun formal rancangan desainer ternama yang menonjolkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Setiap langkah yang ia ambil di atas karpet merah menuju aula utama seolah-olah menggetarkan lantai gedung. Sementara, para wartawan dan fotografer berebut untuk mengabadikan sosok pemimpin Phoenix Capital yang selama ini sangat misterius bagi publik. Ia tidak memberikan pernyataan apapun. Hanya sebuah senyum tipis yang penuh makna saat ia melewati kerumunan orang yang menatapnya dengan rasa kagum dan penuh dengan tanda tanya besar di dalam aula. Bram duduk di barisan tengah bersama Sandra. Wajahnya tampak sangat kusam dan penuh kecemasan, karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menarik minat investor sebelum perusahaannya benar-benar kolaps. Sandra terus mencoba memperbaiki riasannya yang mulai luntur karena keringat dingin. Ia merasa tidak nyaman dengan tatapan meremehkan dari para istri pengusaha lain yang sudah mendengar rumor tentang kebangkrutan Bram Group yang sudah di depan mata. Ketika pembawa acara mengumumkan bahwa Direktur Utama Phoenix Capital akan segera naik ke atas panggung untuk memberikan pidato kunci, seluruh ruangan seketika menjadi sangat sunyi karena rasa penasaran yang memuncak. Bram mencondongkan tubuhnya ke depan, berharap bahwa sosok di balik perusahaan raksasa itu adalah seseorang yang bisa ia ajak bernegosiasi atau bahkan ia pengaruhi dengan pesona bisnisnya yang dulu sangat ampuh. Lampu panggung mulai meredup dan fokus cahaya hanya tertuju pada satu titik di tengah podium, di mana Arini melangkah maju dengan tenang sambil memegang mikrofon dengan tangan yang sangat stabil tanpa ada getaran sedikit pun. Saat wajahnya terpampang jelas di layar raksasa di belakang panggung, terdengar desahan kaget yang serempak dari beberapa sudut ruangan, terutama dari kursi di mana Bram dan Sandra sedang duduk mematung dengan mulut terbuka lebar. Bram merasa jantungnya seolah-olah berhenti berdetak saat menyadari bahwa wanita berkuasa yang berdiri di sana dengan tatapan yang sangat dingin dan tajam adalah istri yang ia usir setahun lalu. Ia mencoba mengucek matanya berulang kali, berharap bahwa ini hanyalah sebuah halusinasi akibat kelelahan mental. Namun sosok Arini yang nyata tetap berdiri di sana dengan kemegahan yang tak mungkin bisa ia sangka lagi. Arini memulai pidatonya dengan suara yang sangat jernih dan berwibawa. Ia berbicara tentang pentingnya integritas dalam berbisnis dan bagaimana keserakahan tanpa kompetensi akan selalu membawa kehancuran bagi sebuah kerajaan bisnis yang paling besar sekalipun. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti tamparan keras bagi Bram, apalagi ketika Arini mulai memaparkan data tentang kegagalan manajemen pada perusahaan properti tertentu yang secara implisit merujuk pada kebobrokan Bram Group. Ia menggunakan istilah-istilah keuangan yang sangat canggih untuk membedah bagaimana manipulasi aset dan pengkhianatan terhadap mitra strategis akan berakhir pada lubang hitam kebangkrutan yang tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh siapapun. Sandra mulai merasa gemetar hebat di samping Bram. Ia menyadari bahwa posisi yang ia tempati sekarang ternyata berada di bawah ancaman seorang wanita yang jauh lebih hebat dari apa yang pernah ia bayangkan. Suasana di aula semakin memanas ketika Arini menampilkan sebuah slide yang menunjukkan daftar aset-aset
yang baru saja diakuisisi oleh Phoenix Capital, termasuk gedung kantor pusat Bram Group dan rumah tinggal utama keluarga Bram. Bram merasa dunianya seolah-olah runtuh seketika. Ia tidak menyangka bahwa selama ini yang membeli utang-utangnya dari bank secara diam-diam adalah wanita yang pernah ia anggap sebagai beban dalam hidupnya yang sukses. Ia ingin berdiri dan berteriak memprotes. Namun suaranya seolah-olah hilang di tenggorokan karena ia merasa sangat malu dan terhina di hadapan seluruh rekan bisnisnya yang kini menatapnya dengan pandangan penuh ejekan. Arini menatap langsung ke arah mata Bram dari atas podium. Sebuah tatapan yang menyampaikan pesan tanpa kata bahwa waktu untuk membayar semua perbuatan keji di masa lalu telah tiba secara resmi malam ini setelah menyelesaikan pidatonya yang sangat memukau. Arini turun dari podium dan dikerumuni oleh para investor besar yang ingin menjabat tangannya dan memberikan pujian atas keberaniannya dalam melakukan restrukturisasi pasar yang sangat berani. Bram mencoba mendekati Arini dengan langkah yang sempoyongan. Ia mengabaikan Sandra yang terus menarik lengannya untuk segera meninggalkan tempat itu karena merasa sangat malu dengan situasi yang terjadi saat ini. Ketika ia akhirnya berhasil berdiri di depan Arini, Bram hanya bisa terdiam membisu. Sementara Arini menatapnya seolah-olah ia adalah serangga kecil yang tidak berharga dan tidak layak untuk mendapatkan perhatian sedikit pun. Tidak ada jejak cinta atau kerinduan di mata Arini. Yang ada hanyalah kekosongan, yang sangat mengerikan bagi Bram. Sebuah tanda bahwa Arini benar-benar telah menghapus sosok suaminya itu dari dalam hatinya secara total. Bram mencoba membuka suara dengan nada bicara yang sangat rendah dan gemetar. Ia memanggil nama Arini dengan lembut seolah-olah mereka masih memiliki hubungan yang baik seperti beberapa tahun yang lalu sebelum ia berkhianat. Namun, Arini hanya mengangkat satu tangannya dengan tenang untuk menghentikan ucapan Bram. Lalu ia berbicara dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh orang-orang di sekitar mereka yang sedang memperhatikan. Arini mengatakan bahwa mulai besok pagi, tim hukumnya akan mendatangi rumah Bram untuk segera melakukan eksekusi pengosongan properti karena seluruh cicilan hutang yang dijamin oleh rumah tersebut telah gagal dibayarkan secara resmi. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong bagi Bram, yang tidak menyangka bahwa Arini akan bertindak secepat itu untuk mengusirnya dari rumah yang dulu ia bangun bersama-sama dengan penuh keringat dan air mata. Sandra yang sudah tidak tahan lagi mencoba untuk ikut campur dengan suara yang melengking. Ia menuduh Arini menggunakan cara-cara yang curang untuk merebut harta milik Bram secara ilegal dan tanpa dasar hukum. Arini menoleh ke arah Sandra dengan tatapan yang sangat merendahkan. Ia lalu mengeluarkan sebuah dokumen kecil dari tasnya yang merupakan salinan putusan pengadilan mengenai pemalsuan dokumen pengalihan aset tahun lalu. Ia menjelaskan dengan sangat tenang bahwa semua bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian dan dalam waktu dekat akan ada surat panggilan resmi untuk Bram dan ibunya terkait kasus kriminal penipuan aset. Mendengar hal itu, Sandra seketika terdiam dan wajahnya menjadi pucat pasi karena ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam pusaran masalah yang bisa menyeretnya ke dalam penjara juga jika terbukti terlibat. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, memperbincangkan skandal besar yang baru saja terungkap secara langsung di depan mata mereka semua. Di acara yang sangat bergengsi ini, bagi kalangan elit bisnis, Arini tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi dengan meladeni orang-orang yang sudah tidak lagi selevel dengannya. Ia segera memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membuka jalan menuju pintu keluar gedung tersebut. Bram hanya bisa berdiri terpaku di tengah aula, melihat punggung Arini yang semakin menjauh dengan penuh wibawa. Menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, termasuk kehormatannya sebagai seorang pria dewasa yang bertanggung jawab. Semua orang di ruangan itu kini melihat Bram bukan lagi sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai seorang pecundang dan penipu
yang telah menghancurkan hidup istrinya sendiri demi ambisi yang sangat dangkal. Malam itu, berita tentang kemunculan kembali Arini dan skandal kebangkrutan Bram Group menjadi topik utama di seluruh media sosial dan situs berita bisnis terkemuka di tanah air secara sangat masif. Lastri yang sedang menonton televisi di rumahnya seketika jatuh pingsan saat melihat wajah Arini di layar kaca dan mendengar berita bahwa rumah mereka akan segera disita oleh pihak pengadilan. Seluruh kemewahan yang selama ini mereka banggakan kini berubah menjadi mimpi buruk yang sangat nyata. Sebuah konsekuensi dari kesombongan dan ketidakadilan yang mereka lakukan terhadap wanita yang paling tulus menyayangi mereka. Arini duduk di dalam mobilnya sambil melihat ke arah luar jendela. Ia merasa sebuah beban besar telah terangkat dari bahunya. Namun ia tahu bahwa ini barulah puncak dari gunung es kehancuran keluarga Bram yang sesungguhnya. Kepuasan yang Arini rasakan malam ini bukan berasal dari harta yang ia dapatkan kembali, melainkan dari fakta bahwa ia berhasil membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang jika diperjuangkan dengan cara yang benar. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi pada Bram setelah ini. Karena baginya pria itu sudah mati sejak malam di mana ia diusir di bawah guyuran hujan yang sangat dingin itu, fokusnya sekarang adalah memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, agar tidak ada lagi celah bagi keluarga Bram untuk melarikan diri dari tanggung jawab mereka yang sangat besar. Arini memejamkan matanya sejenak, membayangkan wajah kedua orang tuanya yang pasti akan merasa sangat bangga melihat putri mereka kini telah menjadi wanita yang sangat tangguh dan dihormati oleh banyak orang. Sesampainya di apartemen, Arini merayakan kemenangannya malam ini dengan secangkir teh hangat sendirian di balkon. Menikmati keheningan malam yang terasa sangat damai dan sangat menenangkan hatinya yang telah lama terluka. Ia tahu bahwa besok pagi akan ada banyak tantangan baru yang harus ia hadapi. Namun ia merasa jauh lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya, karena ia telah melewati ujian yang paling berat. Pertempuran di medan bisnis dan hukum mungkin masih akan berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Namun, Arini sudah memenangkan pertempuran yang paling penting, yaitu pertempuran untuk menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Ia tersenyum menatap bintang-bintang di langit, menyadari bahwa 1 tahun penderitaannya telah membuahkan hasil yang jauh lebih indah dari apa yang pernah ia bayangkan dalam doa-doa di malam sepinya yang penuh duka. Pagi hari setelah konferensi tersebut menjadi awal dari badai yang sesungguhnya bagi kediaman keluarga Bram, yang selama ini dikenal sebagai simbol kemewahan di kawasan elit tersebut. Arini tidak memberikan waktu sedetik pun bagi mereka untuk bernapas atau mencari celah hukum baru. Karena tepat pada pukul 8 pagi, tim pengacara Phoenix Capital bersama petugas pengadilan tiba di gerbang rumah itu. Bram yang baru saja terbangun dengan kepala yang sangat pening akibat tekanan mental yang luar biasa semalam, terkejut melihat kerumunan orang di depan rumahnya yang membawa surat perintah penyitaan resmi. Ia mencoba menghalangi mereka masuk dengan argumen yang tidak masuk akal. Namun petugas kepolisian yang mendampingi proses tersebut segera memberikan peringatan keras bahwa menghalangi petugas adalah tindakan kriminal yang serius. Sandra keluar dari kamar dengan wajah yang tampak sangat berantakan tanpa riasan. Ia mulai berteriak histeris saat melihat para petugas mulai menempelkan stiker penyitaan pada barang-barang mewah di ruang tamu mereka. Semua tas bermerek, perhiasan di dalam lemari kaca, hingga koleksi jam tangan mewah milik Bram yang bernilai miliaran rupiah didata satu persatu sebagai aset yang akan dilelang untuk menutupi hutang. Lastri yang baru saja sadar dari pingsannya semalam hanya bisa duduk lemas di pojok ruangan sambil menangis meratapi nasibnya yang berubah drastis dari nyonya besar menjadi orang yang terancam tunawisma. Tidak ada lagi tetangga yang datang untuk memberikan simpati.
Justru beberapa dari mereka terlihat mengintip dari balik pagar dengan pandangan mencemooh dan berbisik-bisik tentang kejatuhan tragis keluarga yang selama ini sangat sombong tersebut. Arini memantau seluruh proses penyitaan tersebut melalui kamera tubuh yang dikenakan oleh salah satu staf kepercayaannya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada satupun aset yang disembunyikan oleh Bram. Ia melihat bagaimana Bram memohon kepada pengacara Arini untuk diberikan waktu tambahan 1 minggu saja. Namun jawaban yang ia terima sangat dingin dan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh Arini sebelumnya. Setiap permohonan Bram diingatkan kembali pada malam di mana Arini memohon untuk tidak diusir, namun tetap dibuang ke jalanan tanpa uang sepeser pun di saku bajunya yang basah. Keadilan kini sedang bekerja dengan presisi yang sangat menakutkan bagi mereka yang pernah mengabaikan nurani demi mengejar kenikmatan duniawi yang bersifat sementara dan menipu tersebut. Sung Dort Leotang, Bram mencoba melakukan tindakan nekat dengan menelepon beberapa relasi politiknya untuk meminta perlindungan. Namun ia segera menyadari bahwa semua nomor teleponnya telah diblokir oleh orang-orang tersebut. Di dunia elit, tidak ada kawan yang setia saat seseorang sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomi atau kekuasaan. Dan Bram baru menyadari betapa rapuhnya fondasi hubungan sosial yang ia bangun selama ini. Sementara itu, di kantor pusat Bram Group, kepanikan massal terjadi karena para karyawan mulai melakukan unjuk rasa menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama 2 bulan terakhir setelah rekening perusahaan dibekukan. Arini secara cerdik telah menyiapkan dana talangan bagi para karyawan tersebut melalui Phoenix Capital. Namun dengan syarat, mereka harus bersedia memberikan testimoni tentang kecurangan manajemen yang dilakukan oleh Bram. Langkah ini adalah serangan balik yang sangat strategis. Karena dengan mendapatkan dukungan dari para karyawan, Arini memiliki bukti tambahan yang sangat kuat untuk mempercepat proses hukum pidana bagi mantan suaminya tersebut. Bram kini tidak hanya menghadapi kebangkrutan finansial, tetapi juga ancaman penjara atas tuduhan penggelapan dana pensiun karyawan dan manipulasi pajak yang selama ini ia tutup-tutupi dengan sangat rapi sekali. Di rumah, Sandra mulai mengemasi barang-barang pribadinya yang tidak masuk dalam daftar sita. Ia berencana untuk meninggalkan Bram karena ia tidak sudi hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang sangat memuakkan. Pertengkaran hebat pecah di antara mereka berdua, di mana Bram menuduh Sandra sebagai wanita pemuja harta yang tidak tahu diri. Sementara Sandra membalas dengan menghina kegagalan Bram dalam mempertahankan kekayaannya sendiri. Arini menikmati laporan tentang keretakan hubungan mereka dengan perasaan yang sangat tenang. Ia merasa bahwa drama yang ia susun telah berjalan sesuai dengan skrip yang ia tulis di dalam kamar apartemennya yang sempit setahun lalu. Ia kemudian menginstruksikan tim legalnya untuk merilis bukti rekaman CCTV setahun lalu saat ia diusir, yang menunjukkan kekejaman Nai, Lastri dan pengkhianatan Bram secara visual kepada publik luas. Rekaman itu segera menjadi viral dan memicu kemarahan publik yang luar biasa terhadap keluarga Bram, membuat mereka menjadi musuh masyarakat nomor 1 yang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi lagi. Tekanan sosial ini membuat Bram semakin depresi. Ia mulai merasa bahwa seluruh dunia sedang bersekutu untuk menghancurkannya tanpa memberikan kesempatan bagi dirinya untuk sekadar menjelaskan sisi ceritanya yang sudah tidak relevan. Di tengah kekacauan itu, Arini muncul di depan rumah lama mereka dengan mobil mewahnya. Ia turun dengan perlahan dan menatap bangunan yang dulu pernah menjadi penjara emosional baginya selama 5 tahun masa pernikahan. Bram yang melihat kedatangan Arini segera berlari keluar dengan harapan bahwa wanita itu akan luluh hatinya dan memberikan sedikit pengampunan atau bantuan finansial untuk menyelamatkan sisa hidupnya yang hancur. Namun, saat mereka berdiri berhadapan, Arini hanya menatapnya dengan pandangan yang sangat datar.
Seolah-olah ia sedang menatap sebuah objek yang sudah tidak lagi memiliki fungsi atau nilai guna sedikit pun. Bram berlutut di hadapan Arini, mencium ujung sepatunya, sambil terisak memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu, yang sangat kelam dan penuh dosa tersebut. Arini menarik kakinya dengan tenang dan mengatakan bahwa pengampunan adalah urusan Tuhan. Sedangkan urusannya adalah memastikan bahwa setiap tindakan jahat harus mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal di dunia ini secara nyata. Ia juga memberitahu Bram bahwa rumah ini akan segera ia alih fungsikan menjadi sebuah panti asuhan dan pusat perlindungan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan. Mendengar hal itu, Bram merasa dadanya seperti dihantam godam yang sangat besar. Karena rumah yang ia banggakan akan menjadi simbol dari segala hal yang pernah ia hancurkan dalam diri Arini dulu. Arini kemudian berbalik dan masuk ke dalam mobilnya tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bram yang masih bersimpuh di atas aspal jalanan dengan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur total berantakan. Kepolisian kemudian tiba di lokasi beberapa menit setelah keberangkatan Arini. Mereka membawa surat perintah penangkapan bagi Bram dan Ni Lastri terkait dugaan pemalsuan dokumen negara dan pencucian uang korporasi yang sangat besar. Proses penangkapan itu disaksikan oleh puluhan kamera wartawan, menciptakan sebuah adegan dramatis di mana Bram yang dulu sangat berkuasa kini harus diborgol tangannya dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan kepolisian. Sandra hanya bisa berdiri di teras dengan wajah pucat. Ia menyadari bahwa perannya dalam skandal ini juga mulai diselidiki dan kemungkinan besar ia juga akan segera menyusul mereka ke balik jeruji besi. Arini telah merancang semua ini agar tidak ada satupun orang yang terlibat dalam penderitaannya yang bisa meloloskan diri dari jeratan hukum yang sangat adil dan transparan. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Arini, karena ia tidak menggunakan cara-cara yang kotor atau ilegal untuk menjatuhkan musuh-musuhnya, melainkan menggunakan kecerdasan dan kekuatan hukum yang ada di tangannya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak harus selalu menjadi korban yang lemah dan penuh dengan ratapan kesedihan yang tidak berujung di kemudian hari. Dengan kemampuannya, ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang sangat konstruktif, menciptakan perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya, sambil tetap menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri secara sangat terhormat. Arini menyadari bahwa perjalanan ini telah mendewasakannya lebih dari apapun, menjadikannya sosok yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga memiliki kedalaman jiwa yang sangat luar biasa hebat dan tangguh. Malam harinya, Arini mengadakan pertemuan singkat dengan timnya untuk merayakan keberhasilan tahap krusial ini. Namun ia mengingatkan mereka bahwa tugas mereka belum benar-benar selesai hingga putusan pengadilan dijatuhkan secara final. Ia tetap menjaga profesionalitasnya, memberikan instruksi tentang pengelolaan aset-aset yang baru saja disita, agar bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang telah ia rencanakan sejak awal masa perjuangannya. Tidak ada pesta pora yang berlebihan, karena bagi Arini, keadilan bukanlah tentang perayaan, melainkan tentang pemulihan keseimbangan hidup yang sempat terganggu oleh kejahatan dan ego manusia yang sangat tidak terkendali. Ia merasa sangat tenang saat kembali ke apartemennya, mengetahui bahwa malam ini ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang sangat menyakitkan dan penuh dengan air mata duka. Langkah Arini selanjutnya adalah fokus pada pemulihan nama baiknya di dunia bisnis dan memastikan bahwa yayasan sosial yang ia bangun memiliki fondasi yang kuat untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan perlindungan. Ia ingin warisannya bukan hanya tentang kesuksesan finansial sebagai pemimpin Phoenix Capital, tetapi juga tentang keberanian seorang wanita untuk bangkit dari abu kegagalan dan menjadi cahaya bagi orang lain. Arini tahu bahwa luka di hatinya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya.
Namun ia telah belajar untuk berdamai dengan luka tersebut dan menjadikannya sebagai pengingat akan kekuatannya sendiri yang tak terbatas. Masa depan kini terbentang luas di hadapannya, penuh dengan peluang untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi dunia yang pernah mencoba untuk menghancurkannya, namun gagal secara total dan memalukan. Sidang pengadilan perdana kasus manipulasi aset dan pencucian uang yang melibatkan keluarga Bram menjadi sorotan utama seluruh media nasional, menciptakan antrean panjang di depan gedung pengadilan sejak pagi buta. Arini hadir sebagai saksi pelapor sekaligus korban utama. Ia duduk di kursi kayu yang keras dengan punggung tegak dan dagu yang terangkat, menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, meskipun harus kembali menghadapi orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, Bram tampak sangat kuyu dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Sementara Nuye, Lastri terus-menerus menutupi wajahnya dengan syal sutra yang kini tampak kusam dan tidak lagi memancarkan kemewahan. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang sangat tebal, merinci setiap transaksi ilegal dan pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sistematis untuk merampas hak milik Arini selama masa pernikahan mereka yang penuh dengan kepura-puraan yang sangat licik. Suasana ruang sidang menjadi sangat tegang ketika tim legal Phoenix Capital menyerahkan bukti rekaman suara asli saat Bram dan Lastri merencanakan pengusiran Arini agar mereka bisa menguasai seluruh warisan orang tuanya tanpa hambatan hukum. Suara Bram yang terdengar sangat dingin dan merendahkan di dalam rekaman tersebut membuat seluruh pengunjung sidang berbisik penuh kemarahan. Menyadari betapa jahatnya skenario yang telah disusun oleh pria yang dulu dianggap sebagai pengusaha budiman itu, Bram tampak tertunduk lesu. Tidak mampu membantah keaslian rekaman tersebut, karena data forensik digital telah membuktikan bahwa suara itu tidak mengalami modifikasi sedikit pun oleh pihak manapun. Lastri mulai terisak. Namun tangisannya tidak lagi mendapatkan simpati dari siapapun, karena semua orang sudah melihat wajah aslinya yang sangat serakah melalui bukti-bukti yang dipaparkan dengan sangat jelas dan sangat mendalam di depan majelis hakim. Arini memberikan kesaksiannya dengan suara yang sangat tenang, namun sangat berwibawa. Ia menceritakan kronologi kejadian malam itu, tanpa menambahkan bumbu emosional yang berlebihan. Karena fakta-fakta objektif saja sudah cukup untuk menghancurkan pembelaan lawan. Ia menjelaskan bagaimana ia membangun sistem keuangan perusahaan dari nol, namun justru digunakan oleh suaminya sendiri untuk menjebaknya dalam kontrak-kontrak palsu yang sangat merugikan posisi hukumnya sebagai seorang istri yang sah menurut undang-undang. Pengacara Bram mencoba melakukan serangan balik dengan menuduh Arini melakukan intimidasi bisnis melalui Phoenix Capital. Namun hakim segera menolak argumen tersebut karena dianggap tidak relevan dengan substansi kasus pidana yang sedang disidangkan saat ini. Kekuatan bukti yang dimiliki Arini terlalu kuat untuk bisa dipatahkan oleh retorika hukum yang dangkal, membuat posisi Bram dan ibunya semakin terpojok di ujung tanduk kebangkrutan moral dan hukum yang nyata. Cao chào của phiên tòa diễn ra khi mantan sekretaris pribadi Bram, yang selama ini menjadi saksi kunci yang disembunyikan Arini, melangkah masuk ke dalam ruang sidang untuk memberikan pengakuan tentang semua perintah ilegal yang ia terima dari Bram. Ia membawa sebuah buku catatan rahasia yang berisi daftar suap kepada oknum pejabat bank dan notaris untuk melegalkan pengalihan aset Arini menjadi atas nama pribadi Bram dan ibunya secara tidak sah secara hukum. Bram seketika berteriak marah menuduh sekretarisnya berkhianat. Namun petugas keamanan segera menenangkannya dan memberikannya peringatan keras bahwa tindakan emosionalnya hanya akan semakin memperburuk vonis yang akan dijatuhkan nanti. Sandra, yang duduk di bangku penonton sebagai saksi tambahan, tampak sangat ketakutan karena namanya juga disebut beberapa kali dalam transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut
sebagai penerima manfaat dari uang hasil kejahatan Bram yang sangat kotor tersebut. Setelah melalui persidangan yang sangat panjang dan melelahkan selama hampir 10 jam, majelis hakim akhirnya mengambil keputusan sela untuk menahan Bram dan Lastri secara resmi di rutan negara demi mencegah mereka melarikan diri atau menghilangkan bukti lainnya. Arini melihat momen di mana petugas lapas memborgol tangan mantan suaminya itu. Sebuah pemandangan yang memberikan rasa keadilan yang sangat dalam, namun juga sebuah rasa syukur, karena ia telah berhasil melewati semua cobaan ini dengan sangat terhormat. Ia tidak merasa senang melihat penderitaan orang lain. Namun ia merasa puas karena hukum akhirnya bekerja dengan adil, tanpa memandang status sosial atau kekayaan seseorang di mata masyarakat luas. Saat Arini melangkah keluar dari ruang sidang, ia dikerubungi oleh ratusan wartawan yang meminta tanggapannya. Namun ia hanya menjawab singkat, bahwa kebenaran selalu memiliki cara uniknya sendiri untuk muncul ke permukaan pada waktu yang tepat. Di sisi lain, Sandra yang merasa posisinya sudah tidak aman lagi, mencoba untuk melarikan diri ke luar negeri malam itu juga dengan membawa sisa-sisa perhiasan yang berhasil ia sembunyikan dari penyitaan petugas pengadilan kemarin. Namun, Arini yang sudah mengantisipasi langkah pengecut ini, telah bekerja sama dengan pihak imigrasi, sehingga Sandra berhasil diamankan di bandara tepat sebelum ia menaiki pesawat menuju Singapura untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Berita penangkapan Sandra di bandara menjadi pelengkap kehancuran total keluarga Bram, menunjukkan bahwa tidak ada satupun orang yang terlibat dalam konspirasi jahat terhadap Arini yang bisa meloloskan diri dari jerat keadilan yang sangat ketat. Arini menerima kabar tersebut di kantornya sambil menatap peta masa depan yayasannya. Ia merasa satu persatu kepingan puzzle keadilan telah tersusun dengan sangat rapi dan sempurna sesuai dengan rencana besarnya selama ini. Kehancuran kerajaan bisnis Bram Group kini sudah mencapai titik nadir. Karena seluruh aset operasionalnya telah dialihkan secara resmi kepada Arini melalui putusan pengadilan tingkat pertama yang memberikan hak sita jaminan kepada Phoenix Capital sepenuhnya. Arini mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran, memecat semua direktur yang terlibat dalam korupsi, namun tetap mempertahankan karyawan jujur yang selama ini hanya menjadi pion dalam permainan kotor keluarga Bram di masa lalu. Ia ingin mengubah citra perusahaan tersebut dari lambang keserakahan menjadi lambang transparansi dan integritas bisnis yang bisa dibanggakan oleh seluruh pemangku kepentingan di pasar modal nasional maupun internasional nantinya. Langkah Arini yang sangat berani ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari Bursa Efek, yang melihatnya sebagai upaya pembersihan pasar dari oknum pengusaha nakal yang merusak ekosistem ekonomi yang sehat dan kompetitif bagi semua orang. Bram di dalam sel tahanannya mulai merasakan apa itu, artinya kesepian dan kehinaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi memiliki ajudan yang melayaninya atau pakaian mewah yang bisa menutupi jati dirinya yang sebenarnya sangat rapuh dan pengecut. Ia mulai menyadari bahwa semua kekayaan yang ia dapatkan dengan cara menipu Arini ternyata hanya memberikannya kebahagiaan semu yang kini berubah menjadi penderitaan yang sangat nyata di balik jeruji besi yang dingin. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan bagi Bram, penyesalan itu terasa jauh lebih pahit karena ia tahu bahwa ia telah membuang wanita yang paling tulus mencintainya demi sesuatu yang tidak ada harganya sama sekali. Ia seringkali berhalusinasi melihat Arini berdiri di depannya dengan gaun merah saat di konferensi. Sebuah gambaran tentang kekuatan wanita yang selama ini ia remehkan, namun ternyata adalah sosok yang paling tangguh. Lastri juga mengalami nasib yang sama tragisnya di rutan wanita. Ia seringkali menangis histeris karena tidak tahan dengan makanan penjara yang sangat sederhana dan lingkungan yang sangat jauh, berbeda dari gaya hidupnya yang dulu sangat glamor. Ia mencoba menyalahkan Bram atas semua kejadian ini.
Namun ia juga menyadari bahwa sifat serakahnya sendirilah yang mendorong putranya untuk melakukan tindakan kriminal yang sangat berisiko bagi masa depan keluarga mereka tersebut. Arini tetap konsisten dengan prinsipnya untuk tidak membalas dendam dengan cara kekerasan. Namun ia membiarkan hukum alam dan hukum negara yang memberikan pelajaran moral yang sangat berharga bagi ibu mertua yang sangat kejam itu. Keadilan telah ditegakkan tanpa harus menodai tangan Arini dengan dosa baru, sebuah kemenangan intelektual dan spiritual yang sangat luar biasa bagi seorang wanita yang pernah berada di titik terendah. Proses hukum yang melelahkan ini akhirnya mendekati babak akhir dengan pembacaan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 12 tahun bagi Bram dan 8 tahun bagi Nai Lastri atas semua pelanggaran yang mereka lakukan. Arini mendengarkan tuntutan itu melalui laporan pengacaranya. Ia merasa bahwa durasi waktu tersebut sudah cukup bagi mereka untuk merenungkan kesalahan mereka dan mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik setelah keluar nanti. Fokus Arini kini mulai beralih sepenuhnya pada persiapan peluncuran yayasan sosialnya yang akan menggunakan rumah lama keluarga Bram sebagai markas utama untuk membantu para wanita yang membutuhkan perlindungan hukum dan psikologis. Ia ingin mengubah energi negatif yang pernah ada di rumah itu menjadi energi positif yang bisa menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang melawan ketidakadilan dalam hidup mereka. Arini menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidupnya, baik yang pahit maupun yang manis, adalah bagian dari perjalanan besar untuk membentuk karakternya menjadi seorang pemimpin yang memiliki empati tinggi terhadap sesama manusia yang menderita. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai seorang penyintas yang berhasil mengubah nasibnya melalui kerja keras, kecerdasan, dan keteguhan hati yang tidak pernah goyah, sedikit pun meski badai menerjang. Masa lalu telah ia kemas dengan rapi dalam lembaran sejarah yang telah selesai. Dan kini ia siap untuk menuliskan bab baru dalam hidupnya yang penuh dengan cahaya keberhasilan dan kedamaian batin yang abadi. Arini berdiri di depan cermin besar di kantornya, menatap bayangan dirinya sendiri, dan berkata dengan lirih bahwa ia bangga pada dirinya yang tidak pernah menyerah pada keadaan yang sangat sulit sekalipun. 1 tahun yang lalu, ia hanyalah seorang wanita yang berdiri di bawah hujan dengan koper tua yang basah. Namun hari ini, ia adalah pemilik dari sebuah masa depan yang sangat cerah dan penuh dengan martabat. Dunia telah mengakui kekuatannya. Namun yang paling penting adalah Arini telah mengakui kekuatannya sendiri dan belajar untuk tidak pernah lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain yang tidak memiliki nilai moral yang searah. Keadilan yang ia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua wanita yang pernah dianggap remeh dan diperlakukan secara tidak adil oleh sistem patriarki yang sangat korup dan sangat menindas di sekitarnya. Dengan hati yang lapang, Arini melangkah menuju jendela dan melihat matahari terbenam dengan perasaan yang sangat lega. Mengetahui bahwa besok akan ada matahari baru yang membawa harapan yang jauh lebih besar lagi. Putusan akhir pengadilan dijatuhkan pada suatu pagi yang cerah, seolah-olah alam semesta ingin memberikan kesaksian resmi atas berakhirnya sebuah kegelapan panjang yang menyelimuti hidup Arini selama setahun terakhir ini. Hakim ketua dengan suara yang menggelegar membacakan vonis penjara selama 15 tahun untuk Bram dan 10 tahun untuk Nai Lastri. Setelah semua bukti kejahatan finansial dan pemalsuan dokumen terbukti secara sah dan sangat meyakinkan di depan hukum, Bram jatuh terduduk di kursi terdakwa dengan wajah yang pucat pasi, menyadari bahwa masa mudanya akan habis di balik jeruji besi yang dingin. Jauh dari kemewahan yang selama ini ia puja dengan sangat sombong, Nai Lastri menjerit histeris sebelum akhirnya pingsan kembali. Namun kali ini petugas medis segera membawanya keluar ruang sidang, tanpa ada lagi rasa simpati dari para hadirin yang hadir di sana.
Arini berdiri dari kursinya dengan sangat tenang. Ia merapikan jas bisnisnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya sebuah helaan napas panjang yang menandakan bahwa beban berat di pundaknya kini telah benar-benar terangkat secara total. Di luar gedung pengadilan, ribuan orang bersorak merayakan kemenangan keadilan, menjadikan kasus Arini sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan domestik dan keserakahan korporasi yang selama ini seringkali tidak tersentuh oleh hukum yang adil. Arini berjalan menembus kerumunan wartawan dengan perlindungan pengawal pribadinya. Ia tidak lagi menghindar dari kamera, melainkan memberikan sebuah senyum penuh martabat yang menunjukkan bahwa ia adalah pemenang sejati dalam pertarungan hidup yang sangat kejam ini. Ia tahu bahwa mulai detik ini, namanya tidak akan lagi dikaitkan dengan kegagalan seorang istri, melainkan sebagai sosok wanita tangguh yang berhasil mengubah kehancuran menjadi sebuah kebangkitan yang sangat luar biasa hebat. Beberapa minggu setelah vonis tersebut, Arini meresmikan pembukaan Geraha Phoenix, sebuah pusat rehabilitasi dan bantuan hukum bagi wanita yang menempati bekas rumah mewah keluarga Bram yang telah ia renovasi secara total. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan yang dingin dan sombong di rumah itu, melainkan suasana hangat yang penuh dengan harapan bagi mereka yang datang mencari perlindungan dari ketidakadilan yang mereka alami dalam hidup. Arini memberikan pidato singkat pada acara pembukaan tersebut, menekankan bahwa kekuatan seorang wanita tidak terletak pada harta yang ia miliki, melainkan pada keteguhan hati dan kecerdasan untuk bangkit kembali setelah dijatuhkan oleh orang lain. Banyak wanita yang hadir menangis haru mendengar kata-kata Arini. Mereka melihatnya sebagai lentera harapan yang membuktikan bahwa penderitaan hari ini bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang jauh lebih besar di masa depan nanti. Sandra, yang juga mendapatkan vonis penjara selama 3 tahun karena keterlibatannya dalam pencucian uang, sempat mengirimkan surat permohonan maaf kepada Arini dari dalam selnya. Namun Arini memilih untuk tidak membalasnya secara pribadi melainkan melalui tim hukumnya. Bagi Arini, pengampunan sudah ia berikan di dalam hatinya demi kedamaian batinnya sendiri. Namun hubungan dengan orang-orang dari masa lalu yang beracun sudah benar-benar ia putus tanpa ada keinginan untuk menyambungnya kembali. Ia menyadari bahwa membuang waktu untuk membenci hanya akan menghambat pertumbuhannya sendiri. Sehingga ia lebih memilih untuk fokus pada pengembangan bisnis Phoenix Capital yang kini semakin menggurita di pasar internasional dengan reputasi yang sangat bersih. Keberhasilannya dalam mengelola aset-aset yang dulu hampir hancur menjadi bukti nyata bahwa ia adalah otak yang sesungguhnya di balik kesuksesan bisnis yang dulu diklaim oleh Bram sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Suatu sore, Arini berdiri di balkon kantornya sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang sangat sibuk. Ia teringat kembali pada malam hujan setahun yang lalu, ketika ia berdiri di halte bus dengan koper yang basah kuyup. Perasaan sakit itu masih ada sedikit. Namun kini rasa sakit itu telah berubah menjadi rasa bangga karena ia berhasil melewati badai tersebut tanpa kehilangan integritas dan nuraninya sebagai manusia yang beradab. Ia mengambil sebuah foto lama pernikahannya yang tidak sengaja tertinggal di laci. Lalu dengan gerakan perlahan ia merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan membiarkannya terbang terbawa angin sore yang sejuk di atas ketinggian gedung. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sesak di dada. Yang ada hanyalah ketenangan jiwa yang sangat mahal, harganya yang ia dapatkan setelah melalui perjuangan yang sangat berdarah-darah dan penuh pengorbanan batin. Di penghujung hari yang tenang itu, Arini menerima kabar bahwa Phoenix Capital baru saja memenangkan penghargaan sebagai perusahaan investasi dengan tata kelola terbaik di tingkat regional, sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan posisinya di puncak dunia bisnis. Ia tersenyum tipis menyadari bahwa keadilan yang sesungguhnya bukan hanya melihat musuhnya jatuh,
tetapi melihat dirinya sendiri naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah bisa dicapai oleh para pengkhianat tersebut. Arini menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan, dan ia sangat bersyukur telah memilih untuk bertarung daripada menyerah, memilih untuk belajar daripada meratap, dan memilih untuk mengasihi dirinya sendiri daripada terus mencintai orang yang salah. Masa depannya kini bersinar lebih terang daripada cahaya lampu kota di bawah sana. Sebuah masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, di atas fondasi kejujuran dan kekuatan strategi yang sangat mumpuni. Epilog cerita ini ditutup dengan pemandangan Arini yang sedang menggendong seorang anak kecil di panti asuhan yang ia bangun. Memberikan kasih sayang yang dulu tidak pernah ia dapatkan dari keluarga mertuanya yang sangat dingin dan sangat kejam. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam berbagi, menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan hanyalah alat untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain yang membutuhkan bantuan di tengah dunia yang terkadang sangat tidak adil ini. Bram dan keluarganya mungkin akan dilupakan oleh sejarah. Namun nama Arini akan tetap diingat sebagai simbol keberanian seorang wanita yang berdiri tegak, melawan badai dan keluar sebagai pemenang yang penuh dengan kemuliaan hati. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, Arini melangkah menuju mobilnya dengan senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. Siap menyambut esok hari dengan semangat yang baru dan cinta yang lebih sehat.